Ya, oke. Sebentar. Share. Ya, sudah melihat ya, presentasi saya terlihat ya. Baik, kita akan mulai. Jadi topik pada siang hari ini adalah tentang desain database, ya, desain database. Apa yang sudah kita mulai sampai dengan tugas kemarin, yaitu merancang basis data, saudara sudah cukup bagus hasilnya, tetapi itu belum selesai. Jadi sebenarnya masih banyak tahapannya, hanya sampai di situ dulu. Mengapa sampai di situ dulu? Karena kita sampai pada tahapan, saudara sampai tahapan merancang basis data dalam sistem konsep, ya, dalam konsep. Nah, dalam sistem konsep ini kita akan, kalau di dalam dunia nyata, kita nanti akan mendistribusikan hasil kita itu. Apakah bisa diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Nah, kalau misalkan belum diterima, maka kita akan kembali untuk memperbaiki. Apapun itu perbaikannya, apakah kita akan mengganti basis datanya, ataukah kita akan menambah entitasnya dengan atributnya, atau mungkin sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, nanti kita akan lanjutkan dengan satu langkah berikutnya yang kemudian disebut dengan menormalkan data. Itu pada pertemuan setelah ujian MIT nanti. Jadi kalau sampai dengan ujian MIT, kita materinya hanya sampai dengan mendesain database ini. Baik, untuk selanjutnya kita lihat apa sih langkah-langkah di dalam membuat database. Ya. Kita harus kembali kepada satu rencana semula bahwa basis data itu tidak dibuat begitu saja, tetapi basis data ini dibuat karena kebutuhan tentang sistem informasi. Ya, jadi kaitannya adalah dengan sistem informasi. Dan saudara tahu bahwa ini namanya basis data, data dasar. Artinya data yang dipakai sebagai dasar untuk menciptakan informasi. Oleh sebab itu pentingnya basis data dikomunikasikan oleh berbagai pihak karena ini yang akan menentukan, ya, merancang basis data ini nanti yang akan menentukan informasi seperti apa yang bisa ditampilkan. Ingat itu. Jadi kita harus terbuka kepada banyak orang supaya basis data kita ini bisa diterima banyak orang, karena ini nanti yang akan merepresentasikan informasi yang akan dihasilkan. Kalau database-nya buruk, informasinya juga buruk. Kalau database-nya kerdil, ya informasi yang dihasilkan juga akan kerdil. Ya. Nah, jadi kaitannya dengan informasi. Nah, informasi untuk apa? Untuk membuat keputusan. Jadi keputusan apa? Banyak hal. Artinya kalau database-nya salah, informasinya salah, keputusan yang dibuat juga berpotensi untuk salah juga. Ya. Nah, kinerja dari sebuah informasi atau informasi yang baik itu didukung oleh 3 faktor, ya, atau ditentukan 3 faktor. Yang pertama, basis data. Yang kedua adalah aplikasinya, ya. Jadi nanti tapi sekarang saudara sudah tahu banyak aplikasi, tools-tool yang bisa membantu, ya. Dan yang ketiga adalah prosedur administrasi. Karena prosedur administrasi inilah yang nanti akan menentukan bagaimanakah data itu bisa tercipta dengan baik dan benar. Nah, di dalam mengembangkan sebuah
sistem informasi, ada sebuah siklus yang disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem. Nah, kalau kita lihat siklus hidup pengembangan sistem itu seperti apa, maka kita bisa lihat di sini bahwa siklus hidup pengembangan sistem itu ada tahapannya. Nah, kemudian di manakah basis data itu terletak? Ya, basis data ternyata hanyalah sebagian kecil dari langkah sebuah pengembangan sistem informasi, yaitu pada tahapan desain sistem. Ya, nih, pada tahapan desain sistem. Jadi pada tahapan desain sistem itulah sebenarnya database ini terlihat, ya, atau tertampakkan, ya, di dalam merancang sebuah sistem informasi. Nah, apakah yang dilakukan di dalam merancang basis data? Atau mungkin ya oke, kita semuanya dulu. Di dalam merancang basis data itu ada siklus hidupnya sendiri sebenarnya yang disebut dengan siklus hidup siklus hidup pengembangan basis data, ya. Siklus hidup basis data namanya. Siklus hidup basis data. Siklus hidup basis data itu ada apa saja? Nah, di sini yang pertama adalah database initial study. Jadi mempelajari database awal, ya, lingkungan awalnya, ya. Jadi kalau kita belajar lingkungan awal, maka di situ akan kita temukan entitas yang terlihat. Di dalam tahapan ini kita akan melakukan analisa dari perusahaan, ya. Kemudian mendefinisikan masalah dan kaitan antara satu masalah dengan masalah yang lain, lalu mendefinisikan tujuan. Setelah itu kemudian kita akan mendefinisikan ruang lingkup dan batasan masalah. Kemudian kalau itu sudah mulai kita ada gambaran, lalu kita akan lanjutkan dengan merancang basis data. Nah, di dalam merancang basis data itu kita akan merancang konsep. Ya. Seperti apa sih konsep? Ya, yang sudah saudara buat sampai dengan pertemuan ke-6 itu di dalam forum. Nah, ternyata hasilnya menjadi lebih baik. Ya, saya sudah melihat, memeriksa hasil dari pertemuan itu cukup bagus. Ya. Nah, ini baru konsep. Ya, baru konsep. Nanti kalau konsep sudah oke, baru kita akan matangkan lagi ke dalam bentuk fisik. Ya. Tetapi untuk membuat satu fisik, tentunya kita harus merancang atau memilih softwarenya dulu. Ya. Ada banyak software. Ya. Ini kita pilih mana yang kita akan gunakan. Ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau sudah, kita nanti akan membuat desain logik. Ya. Desain logik itu adalah nanti kita sudah membuat satu tabel, ya. Lalu hubungan dari satu tabel dengan tabel yang lain. Hubungan tabel dengan tabel akan melihat hubungan data dengan data. Ini juga nanti penting karena kita akan melihat yang namanya kekonsistenan data. Nah, kekonsistenan data itu artinya kita nanti akan melihat menggunakan hubungan dari database logik ini untuk menetapkan kebenaran data. Ya, jadi seperti saudara, misalkan kalau di dalam perkuliahan ini nilai saudara itu misalkan, nilai saudara itu sebenarnya berapa? Nah, ini dari satu tempat ke tempat yang lain itu bisa dilihat dan nilainya adalah sama. Ya. Atau mungkin tentang data pembayaran, saya sudah bayar kok belum bisa dapat ujian, nah, misalkan seperti itu. Padahal sudah bayar. Nah, ini namanya tidak konsisten. Apa yang menyebabkan? Ya, jadi kalau saudara sudah bayar, maka harusnya saudara berhak untuk ujian. Mengapa kok ini menjadi belum dimunculkan hak ujiannya? Nah, di situ kita akan lihat bagaimanakah kaitan satu data dengan data yang lain. Nah, kalau kita sudah menetapkan desain atau rancangan database-nya dan juga konsepnya, maka kemudian kita akan install database-nya dan kemudian kita akan ubah desain logik tadi menjadi sebuah physical.
Ya, saudara juga boleh nanti mencoba entah pakai itu database DBMS yang ada di Windows, Microsoft Access, atau mungkin banyak yang menggunakan MySQL dengan servernya Apache ya. Semuanya itu bisa gratis itu malah ya. Dan kalau saudara belajar web itu biasanya pakai Apache yang mudah ya, maka pakai MySQL silahkan. Nah, dengan MySQL itu lalu saudara bisa membuat sebuah database yang disebut dengan database fisik karena saudara sudah menciptakan tabel secara fisik di dalam software tersebut berdasarkan konsep yang sudah saudara buat. Kemudian saudara melakukan pengujian, ya. Tentu pengujian ini adalah dengan diisi data, biasanya adalah data dummy, data contoh, ya. Nah, bagaimanakah nanti pengaruh antara satu data dengan data yang lain itu bisa terlihat. Nah, kalau ini sudah oke, barulah kemudian sistem ini dioperasikan. Apakah di dalam operasi ini lancar? Oh tidak, selalu akan ada masalah saudara-saudara. Maka tahap yang terakhir di dalam sebuah merancang basis data itu adalah maintenance, perawatan, dan tidak akan pernah berhenti. Ya, maintenance itu nanti akan secara bertahap pun bisa membuat satu perubahan. Nah, saudara lihat juga dalam siklus tersebut, ya, bahwa data ini, perancangan ini adalah sebuah siklus. Jadi saat saudara membuat inisial study, melangkah ke tahap berikutnya, mendesain database, ini bisa siklus, ya, dipastikan untuk kembali lagi. Kemudian dari database ke implementasi, saudara bisa lagi ke siklus, ke database desain, atau bahkan melakukan studi awal. Itu sangat mungkin. Demikian pula tahapan-tahapan berikutnya. Sampai dengan saudara nanti terakhir melakukan maintenance dan evolusi pun, saudara akan kembali lagi ke langkah di awal, yaitu melakukan studi awal. Nah, inilah mengapa kemudian basis data, merancang basis data ini disebut sebagai sebuah siklus. Nah, kita lihat apa yang dilakukan di dalam inisial itu. Ya, di dalam inisial studi kita akan melihat bagaimanakah tujuan dari satu perusahaan itu diciptakan. Ingat saat ini banyak perusahaan sudah membuat atau menjadikan sebuah teknologi informasi sebagai bagian dari strateginya yang tidak terpisah. Oleh sebab itu, maka penting untuk memahami perusahaan tersebut. Apakah tujuannya? Bagaimanakah dia beroperasi? Bagaimanakah struktur organisasinya? Ini sangat menentukan nanti dalam membuat sebuah database. Nah, kemudian dari kita mempelajari ini, maka lalu kita bisa merumuskan ya, masalahnya. Nah, kalau kita bisa merumuskan masalahnya, maka kemudian kita akan mulai membuat aplikasi, ya toh, tujuannya, ya toh, ruang lingkupnya, batasannya. Nah, kalau ini sudah selesai, baru kita akan melangkah untuk mengembangkan konsep. Nah, perlu kita lihat bahwa di dalam kita merancang basis data itu akan terdapat dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah sudut pandang dari desainer, dan yang kedua adalah sudut pandang dari organisasi, ya, sudut pandang dari organisasi atau dari manajer, dari pimpinan. Itu agak berbeda, ya. Jadi kalau sudut pandang daripada pimpinan itu biasanya merumuskan hal-hal yang lebih umum. Apa masalahnya, ya toh? Apa yang harus kita lakukan, ya toh? Apakah informasi yang kita butuhkan? Apakah informasi ini sudah memenuhi kebutuhan tentang informasi kita, ya, dan selanjutnya. Sedangkan kalau dari kacamata desainer database atau perancang database, maka kita akan bicara tentang struktur datanya, ya toh? Kita akan bicara bagaimana data ini bisa kita dapatkan, ya toh? Terus bagaimanakah transaksi yang nanti harus terjadi. Nah, itu adalah cara pandang yang berbeda.
Kemudian pada waktu kita merancang, maka di sini kita lihat yang sebelah kiri ada 4 tahapan rancangan. Yang pertama adalah konseptual yang sudah saudara lakukan di BMS selection atau memilih database yang akan dipakai, lalu merancang secara logik, baru mengubah secara fisikal. Nah, saudara sudah sampai di sini. Langkah berikutnya ini tentunya bebas ya, saya tidak ajarkan, tetapi adalah saya akan mengajarkan tentang logical design-nya nanti. Nah, kemudian setelah itu baru physical design-nya saudara bisa belajar sendiri, mempelajari software dari SQL ini. Oke. Nah, di dalam merancang fisik, biasanya kita akan mulai bicara tentang organisasi file. Ya. Ini tujuannya adalah juga untuk di samping memudahkan akses, maka juga perlu untuk membuat sebuah sistem pengamanan. Ya. Jadi biasanya di dalam suatu lingkup database ini kita akan menata di manakah tabel-tabel itu kita letakkan, ya, di manakah nanti tabel kerja itu kita buat. Saudara-saudara, merancang database konsep dengan logik itu nanti sudah agak berbeda, tapi sedikit. Tetapi menerapkan database logik ke dalam database fisik nanti akan ada hal-hal tambahan. Ya. Contoh misalkan bagaimanakah kita menangani penghapusan data, karena di dalam sistem basis data itu data itu tidak boleh dihapus. Berarti kita harus membuat semacam tabel untuk menampung data-data yang kita hapus. Ya. Kita juga nanti akan perlu membuat satu duplikasi data. Untuk apa? Untuk melakukan backup, untuk menyimpan data apabila nanti terjadi satu masalah supaya bisa melakukan recovery dengan baik. Ya, itu akan menjadi berbeda. Ya, nanti kita akan diskusikan lagi. Nah, bagaimana menyimpan data itu kita bicara nanti akan bicara tentang directory. Tapi sebenarnya bukan hanya directory saja, melainkan bisa lebih dari satu itu, yaitu kita akan bicara penyimpanan dari satu komputer ke komputer yang lain, dari satu server ke server yang lain, dari satu media ke media yang lain. Itu kita juga akan perlu bahas. Ya. Itu di dalam merancang secara fisik. Nah, sebelum database ini nanti selesai, maka kita harus melakukan pengujian. Ya. Pengujian itu bukan hanya pengujian tentang bagaimana proses itu bisa terjalin dengan baik, tetapi juga bicara tentang keamanan secara fisik. Keamanan secara fisik itu ya yang paling gampang itu adalah jangan sampai dicuri orang. Ya. Kalau komputer tempat kita menyimpan data itu dicuri orang, ya berarti kita akan kehilangan semuanya. Nah, itu contoh keamanan secara fisik. Tapi juga yang lebih bahaya adalah keamanan secara logik. Ya. Ini bisa biasanya diakali dengan password. Ya. Orang bisa saja mencuri tanpa kita ketahui kalau dia mengetahui password orang di dalam perusahaan tersebut, ya kan? Ada orang yang tidak berhak, tetapi bisa masuk, kemudian dia mengcopy. Nah, mengcopy itu kan tidak kehilangan apa-apa, tapi sebenarnya kehilangan. Kemudian juga menata hak akses, supaya jangan sampai seseorang bisa mengakses data yang tidak menjadi haknya. Contoh, mahasiswa bisa mengakses tentang data mahasiswa yang sudah membayar lunas dan belum lunas. Wah, bisa bayangkan kalau ternyata mahasiswa diberi hak akses untuk membuat tanda lunas atau tidak lunas, maka mahasiswa belum bayar tapi sudah bisa memberikan tanda lunas. Ya, demikian pula nilai nanti. Nah, itu contohnya kesalahan di hak akses. Nah, kemudian tadi kita juga bicara tentang desain logik, hubungan antara satu data dengan data yang lain. Ini adalah penting untuk membuat jejak audit. Ya, jejak audit. Artinya jejak audit apa? Sebuah data itu kalau memang harus dihapus, maka data itu harus terhapus dari tabel mana saja. Itu nanti harus terlihat. Jadi jangan sampai ada seorang mahasiswa yang sudah keluar atau mahasiswa yang sudah meninggal, tetapi ternyata di keuangan masih muncul tagihan. Ya, itu akan menyakitkan. Nah, untuk membuat data ini bisa tersimpan
salah satu teknik yang kita bisa buat adalah melakukan enkripsi, ya, enkripsi data. Lalu kita juga perlu untuk bicara tentang kemudahan akses, ya. Bagaimana supaya satu data ini bisa diakses oleh setiap orang, seolah-olah dia mengakses di komputernya sendiri, ya. Ini yang disebut dengan workstation tanpa disk. Nah, kemudian saya tadi juga sudah menyinggung tentang backup. Nah, backup ini ada berbagai macam. Ada backup yang namanya full backup. Full backup itu semua data itu di backup. Biasanya ini tahunan. Bisa juga diferensial backup, yaitu hanya sebagian backup. Bisa juga hanya transaction log, ya. Kalau diferensial ini mungkin bulanan, ya kan. Kalau transaction misalnya harian, ya. Jadi kalau saudara bekerja di satu perusahaan yang transaksi hariannya itu besar, maka penting untuk membackup transaksi harian itu. Bahkan kalau terlalu besar, maka backupnya tidak lagi harian, tapi mungkin jam atau mungkin menit. Itu sangat mungkin terjadi, ya, tergantung dari frekuensi bisnisnya. Oke. Nah, kalau kita sampai tahapan pada evolusi nanti, ya, evolusi, maka atau perawatan, maka perawatan itu ada 7, ya. Yang pertama adalah preventive maintenance, ya, preventif pencegahan, ya. Tadi backup itu untuk mencegah. Kalau terjadi satu masalah, kerusakan, apapun juga, banjir, gempa, bisa saudara bayangkan, kalau terjadi gempa, terjadi banjir, padahal datanya disimpan di tempat yang sama, ya sama saja hilang. Ya kan? Itu yang saya katakan tadi, kita menyimpan data itu bisa saja lintas tempat, bukan hanya lintas komputer, tetapi bahkan lintas daerah. Nah, menyadari bahwa daerah kita itu daerah yang rawan bencana, maka ada baiknya kita menyimpan data itu di tempat yang lain. Backup penting untuk memudahkan recovery. Nah, kemudian yang kedua adalah izin akses. Ya, izin akses. Izin akses itu tidak tetap, ya. Terkadang suatu ketika nanti ada satu aplikasi yang semula tidak boleh diakses, tetapi sekarang boleh diakses. Maka ini kita harus lakukan satu perubahan juga, ya. Kemudian ada maintenance yang bersifat korektif. Korektif itu biasanya adalah hanya perbaikan, misalkan recovery itu tadi. Listrik mati, ada transaksi yang belum tuntas, nah, kita lakukan perbaikan. Lalu ada adaptive maintenance. Adaptive maintenance itu adalah satu perawatan untuk menyesuaikan apa? Kebutuhan, menyesuaikan kinerja, ya. Karena data semakin banyak data, biasanya kinerja atau kecepatan aksesnya menjadi lambat. Nah, kita lakukan perbaikan. Bagaimana supaya akses ini bisa tetap cepat. Tapi bisa juga perawatan ini karena ada kebutuhan yang baru. Nah, kita harus menciptakan tabel yang baru, kita menciptakan entitas yang baru, kita menciptakan atribut yang baru, itu juga sangat mungkin. Nah, kemudian setelah data itu selesai, maka karena tujuan dari basis data adalah menciptakan informasi, maka juga kita harus menciptakan salah satunya adalah statistik, ya, statistik tentang akses data, ya. Jadi ini juga untuk meningkatkan efisiensi nanti, ya. Juga untuk audit. Ya, audit itu nanti keperluannya banyak. Salah satunya memang untuk kinerja juga, ya kan. Jadi kita harus selalu mampu memantau, termasuk nanti hubungannya dengan jaringan. Oh, ternyata yang mengakses banyak, semakin banyak berarti jaringannya harus diperbesar. Nah, kemudian audit. Ya, audit ini biasanya dilakukan berdasarkan statistik yang dimunculkan. Ya. Mengapa ini sekarang aksesnya menjadi lebih lama? Orang membuka menu menjadi lama, orang mengantrikan data menjadi lebih lama. Nah, ini akan muncul dari statistik yang ada. Kalau kita tidak pernah mempelajari statistiknya, tidak pernah mencatat statistiknya, wow, tidak tahu bahwa ternyata di dalam sistem kita itu ada masalah.
Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa melakukan backup yang tadi saya katakan, ada bulanan, triwulan, atau tahunan. Ya, ini tergantung dari kebutuhan. Baik, nah, selanjutnya kalau kita merancang sistem informasi dan tadi juga ada merancang basis data, maka pertanyaannya, apakah kita harus berurutan? Karena ternyata merancang basis data pun juga mengalami siklus yang tidak pendek. Nah, maka di dalam slide ini terlihat manakah yang kita bisa paralelkan. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa saat analisis, ya, kita juga bisa melakukan initial study. Ya. Pada waktu kita merancang desain sistem informasi, maka saat itu kita juga bisa membuat rancangan basis data. Merancang sistem informasi itu juga siklusnya panjang, sama dengan merancang basis data. Nah, pada saat kita mengimplementasikan database ke dalam fisik, maka kita juga diiringi dengan membuat coding, ya, program untuk mengakses data tersebut, program untuk mengentrikan data, program untuk meretrieve data, ya, dari berbagai macam tabel yang sudah kita buat. Ini kita bisa lakukan secara bersamaan. Ya, merancang basis data, menguji basis data, kita bisa barengkan dengan menguji sistem itu. Ya, itu kita bisa barengkan. Nah, saat itulah kemudian nanti semuanya lolos dari ujian, baru kita melakukan operasi. Nah, ini kemudian kita bisa pisahkan. Yang satu membahas tentang database khusus, yang lainnya membahas tentang aplikasi. Jadi ini adalah struktur yang berbeda. Di dalam satu organisasi, yang sering salah adalah bahwa perawatan sistem informasi ternyata juga perawatan basis data, nyampur, enggak tanganan, ya hasilnya tidak akan baik. Maka perancangan data harus dibedakan dengan perawatan sistem informasi. Nah, di dalam desain konsep, maka tadi kita akan banyak menggunakan model, salah satunya ya yang sudah diajarkan, ERD tadi. Ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimanakah konseptual database secara detail itu dihasilkan. Nah, saudara sudah sampai ke sini, ya, membuat model ER. Nah, ini membuat model ER ini juga tidak sekali jadi. Nanti dari model ini saudara komunikasikan dengan berbagai pemangku kebijakan, pembuat keputusan, cocok atau tidak. Nah, ini terus dibuatkan. Nah, setelah itu kemudian alat yang kita bisa gunakan, ya ini kita bisa menggunakan ER. Nanti saat kita akan merubah ke fisik, kita gunakan normalisasi, ya. Kemudian setelah itu kita juga akan membuat kamus data. Meskipun kamus data ini sebenarnya juga sudah dibuat pada waktu seseorang membuat desain secara fisik. Ya. Nah, ini langkah berikutnya, ya. Jadi ini selesai, baru kita akan melangkah ke sini, kita pengujian. Nah, setelah itu kemudian melakukan verifikasi ER model. Ya. Jadi dari ER tadi yang kita buatkan, ya ini membuat siklus terus ini. Tetapi kalau menurut saya, kita matangkan di sini dulu, supaya ER itu jangan banyak berubah. Ya. Karena kalau ER-nya itu berubah, kalau kita sudah merancang data fisiknya, dan ternyata ER berubah, fisiknya juga pasti akan berubah. Nah, kalau fisik berubah, kita bisa kehilangan jejak nanti. Ya, ER-nya sudah tidak ketulungan. Dan kalau tidak ketulungan, kita akan kehilangan jejak. Kalau kehilangan jejak, ya akan ada database yang atau ada tabel yang barangkali tidak ada di dalam pantauan kita. Nah, itu secara singkat, saudara-saudara, bagaimana merancang basis data itu. Nah, saudara-saudara, saudara bisa pelajari nanti tahapannya secara detail di dalam slide berikutnya, slide yang sudah ada, atau juga mungkin di dalam buku. Nah, terakhir di dalam pertemuan ini, saya ingin memberikan saudara sebuah permenungan, ya, yaitu sebuah tugas. Jadi di sini ada satu kejadian
di mana sebuah perusahaan konstruksi, sistem baru telah di sebuah perusahaan konstruksi, sistem yang baru telah diterapkan selama beberapa bulan. Dan saat ini ada sejumlah kemungkinan perubahan yang diperlukan. Untuk masing-masing perubahan pembaruan, tentukan jenis perawatan apa yang perlu dilakukan. Apakah itu korektif, apakah itu adaptif, apakah itu perfektif. Ya. Tentunya kalau saudara memilih metode ini, saudara juga atau jenis perawatan ini, saudara juga harus memberikan reason, ya, alasannya. Ini menjadi bebas. Nah, lalu ada kondisi yang perlu diselesaikan. A, kesalahan dalam ukuran salah satu field, saudara tahu ya, atribut. Nah, atribut itu menjadi field nanti, diidentifikasi dan perlu diatasi. Field status perlu diubah. Nah, itu ada persoalan yang harus diselesaikan. Yang kedua, perusahaan sedang melakukan ekspansi ke jenis layanan baru. Dan ini akan memerlukan penyempurnaan sistem dengan satu set tabel yang baru untuk mendukung layanan baru dan mengintegrasikannya dengan data yang ada. Wow, kalau kita bicara adanya tabel yang baru, maka ini berpotensi juga akan menciptakan entitas yang baru. Apalagi kita lihat di sini, ini adalah jenis layanan yang baru. Menurut saya ini akan mengubah entitas. Nah, kalau kita akan menambah entitas, maka rangkaiannya pasti akan lebih panjang lagi. Berikutnya, persoalannya adalah perusahaan harus mematuhi beberapa peraturan pemerintah. Untuk ini, maka perlu menambahkan beberapa field ke dalam sistem yang ada. Ya, menambahkan beberapa field. Tapi saudara juga jangan sembarangan, karena menambahkan beberapa field juga perlu dilakukan atau dilihat kaitan antara data satu dengan data yang lain. Apakah nilai field ini nanti juga akan tertransformasikan. Ya, kesannya hanya menambah field, tetapi kita lihat di manakah field nanti juga harus ditampilkan di dalam sistem informasi. Nah, itu saudara, slide ini juga sudah saya tampilkan, dan saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Sekian. Kalau ada pertanyaan, silakan, saya tunggu. Silakan, saudara. Siapa yang mau bertanya? Pak, batas pengumpulan tugasnya kapan, Pak? Batas? Batas pengumpulan tugasnya. Oh, batas pengumpulan tugas. Biasanya 1 minggu. Biasanya 1 minggu, ya. Mengumpulkan tugas biasanya kalau di dalam setting kulino itu rata-rata 1 minggu. Ya. Nah, jadi kuliah hari ini, saudara sudah punya tugas, nah silakan saja langsung buat. Ya. Nanti di dalam kulinonya saya kira ada 2 ya, itu ada assignment untuk mengumpulkan tugas ini dan ada forum. Nah, forumnya hanya untuk apa itu? Absen sajalah, karena kalau seperti kemarin saudara mengirim file di dalam forum itu, saya agak sulit, harus satu-satu mendownload. Tapi kalau di dalam assignment semuanya bisa saya download sekaligus. Ini ada pertanyaan apa ini? Pak, untuk rekaman Meet pertemuan 6 kemarin belum di-upload di Kulino. Pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 tentang apa ya? Sepertinya, tentang tugas. Coba nanti saya cek, ya, saya cek. Oke, nanti saya lihat, Mas Roni ya. Oke, ada lagi? Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Kalau tidak ada, ini saya matikan dulu rekamannya supaya nanti tidak masuk.